warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Winaryati dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang ingin berbagi terkait dengan model pembelajaran wisata lokal yang sudah pernah saya kembangkan. Kali ini saya ingin memberikan suatu gambaran bagaimana web model pembelajaran wisata lokal yang sudah saya susun. Kali ini akan saya sampaikan terkait dengan model pembelajaran wisata lokal yang sudah saya kembangkan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kita awali, pertama kali kita tuliskan di sini dengan alamat web yaitu indonesia.unimus.ac.id. Dan ketika kita klik, maka akan terlihat peta wisata lokal Indonesia. Nah, kemudian setelah itu kita klik di sini, yakni Jawa Tengah. Dia ada 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah kita klik. Kemudian akan terlihat peta Jawa Tengah. Peta wisata lokal Jawa Tengah ini kita klik khusus Kabupaten Rembang. Maka akan kita hasilkan di sini adalah wisata lokal Kabupaten Rembang. Bapak, Ibu guru, dan anak-anakku semua yang berkenan dan berminat untuk mengembangkan model pembelajaran wisata lokal ini, mari kita lihat. Yang pertama adalah di sini ada pengantar web, ada wisata lokal, selayang pandang, deskripsi singkat, dasar pemikiran, sekilas potensi dan petunjuk penggunaan. Nah, kemudian di sini ada perencanaan, pengorganisasian dan penilaian. Nah, ketika perencanaan, kemudian pembelajaran di kelas dan penilaian, semuanya adalah berbasis potensi lokal daerah. Web ini bukanlah satu-satunya informasi, tapi web ini adalah stimulan bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengembangkan model ini. Nah, intinya bahwa apapun potensi lokal yang ada di daerah kita, di sekitar sekolah, yang mungkin di sekitar kabupaten kita, daerah kita, itu adalah potensi lokal yang perlu kita kembangkan. Baik kekurangan dan kelebihannya adalah sebuah potensi yang perlu kita kembangkan lebih jauh lagi agar lebih meningkat. Kemudian di sini ada cinta daerahku. Ini kemudian ada pembelajaran. Nah, ketika pembelajaran di sini ada pengantar, komponen-komponen model pembelajaran. Di sini ada sintak model, sistem sosial model, prinsip sintak model. Kita akan melihat di sini ada sintaknya. Di mana sintak ini adalah urut-urutan bagaimana guru ketika membelajarkan model ini di kelas. Nah, kemudian di dalam sintak ini boleh kita gunakan berbagai tambahan metode yang kita gunakan. Apakah metode itu metode diskusi, metode problem solving, atau mungkin juga mengembangkan di dalamnya ini adalah model based learning atau mungkin inquiry learning misalnya, itu dipersilakan. Nah, kemudian akan kita lihat di sini setelah pengantar ada sintak, ada sosial, sistem sosial model. Bagaimana sistem sosial yang diharapkan terbentuk ketika model pembelajaran ini dikembangkan, dilaksanakan atau diimplementasikan di sekolah kita. Nah, bagaimana sistem sosial yang itu diharapkan? Ya, ada reaksi model di mana ada reaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, mahasiswa dengan masyarakat sekitar. Ada sistem pendukung model, dampak instruksional dan dampak pengiring model, tentang sintak kurikulum 2013 yang dulu saya kembangkan memang ketika itu masih 2013. Kemudian di sini ada beberapa potensi lokal daerah, ada batik. Ketika kita batik, ini ada pengantar batik, sejarah batik, karakteristik batik, proses pembuatan batik, motif batik misalnya. Kemudian di sini kalau motif batik, maka kita lihat di sini motif batik. Bagaimana motif ada yang batik di Lasem terutama atau di daerah Rembang, ini adalah beberapa motif yang ada dikembangkan di daerah Rembang. Kemudian setelah itu juga ada garam, pengantar, pengertian, sumber, kualitas. Belum tentu orang Rembang atau guru di Rembang atau siswa kita, anak-anak kita yang ada di Rembang itu paham cara membuat garam.
Nah, maka di sini ada satu teknologi pembuatan garam yang saya sampaikan, ada jenis-jenis garam kegunaannya, juga ada makanan di sini. Makanan di sini tentu di sini adalah ada jenis-jenis makanan yang ada di daerah Rembang, ada lontong tuyuan, buah dan sirup kawis, sate serepes, sayur merica, sayur mangut, makan jajanan dumbek, terasi, bonang, dan lain-lain. Dan berikutnya adalah tentang lingkungan hidup. Ini ada biogas. Biogas ada permasalahan apa, pengertian komposisi biogas, bahan baku biogas, manfaat biogas, ada bokasi, ada LRB, ada mangrove. Mangrove di sini, misalnya kita ketik jenis-jenis mangrove apa saja sih yang ada di Rembang itu, manfaatnya apa, perkembangannya apa, mungkin juga anak tidak tahu sejarahnya. Bagaimana ketika itu adanya mangrove yang dikembangkan di daerah Rembang. Ini contoh ada jenis-jenis mangrove. Maka di sini saya ketika diklik akan terlihat jenis-jenis mangrove yang ada di daerah Rembang. Kemudian berikutnya adalah pariwisata. Ada peta pariwisata Rembang. Di sini begitu diklik maka akan kita lihat beberapa pariwisata Rembang. Nah, kemudian ada lagi pariwisata budaya. Ada objek wisata, Museum R.A. Kartini, galangan kapal Dason, Masjid Jami Rembang, Klenteng Makco di Lasem. Misalnya kita klik Klenteng Makco Lasem misalnya, maka di sini ada cerita tentang kelenteng yang ada di Makco Lasem itu dan ada gambarnya. Maka jika anak-anak itu mau ingin tahu lebih dekat tentang kelenteng ini, itu jaraknya karena jaraknya tidak jauh, ada di lingkungan wilayah sekitar, maka tentu tidak membutuhkan biaya yang besar. Dan kemudian dari kelenteng ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Apakah mungkin dikembangkan terkait dengan kerusakannya, atau mungkin kebudayaannya, atau sejarahnya, atau mungkin dari sisi fisika, atau mungkin dari sisi IPA-nya, misalnya semuanya bisa dikembangkan, atau mungkin juga PPKN misalnya. Nah, kemudian di sini ada poster-poster yang bisa ditunjukkan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak SD tentu senang dengan poster-poster. Contoh poster tentang poster terkait tentang peta wisata Rembang, ada poster SRA, sumur resapan air, atau poster sumber daya alam yang ada di Rembang. Poster mangrove misalnya, kita lihat di sini ada poster mangrove yang karena poster tentu lebih menarik dengan gambar yang aneka warna seperti ini, menarik siswa untuk ingin belajar lebih banyak lagi. Kemudian SDM. Nah, ini ada pengertian sumber daya alam, hasil tambang yang di Rembang apa saja, pasir kuarsa, andesit, batu kapur, kalsit, dolomit, fosfat, teras, batu bara, dan sebagainya. Kebudayaan ada buku-buku yang bisa kita ambil, kehutanan juga bisa kita di kehutanan tentang konservasi hutan, hortikultura yang di Rembang, kelautan, perikanannya, latar belakang sektor unggulan, perikanan di laut, perikanan darat, kawasan pesisir, peluang investasi, perkebunan, tanaman pangan, dan yang lain-lain. Nah, ketika ini kita tunjukkan tentu akan menarik siswa untuk ingin tahu lebih banyak apa sih yang dikembangkan dan ada di Rembang, potensi-potensi apa yang ada di Rembang. Nah, ini ketika digunakan sebagai bagian dari media pembelajaran, membuat anak itu memunculkan karakter ingin tahu, karakter ingin mengembangkan, karakter-karakter positif, itu berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, ternyata memang memberikan dampak positif tumbuhnya nilai-nilai karakter bagi siswa kita. Demikian model pembelajaran wisata lokal yang saya kembangkan di Kabupaten Rembang. Silakan Bapak Ibu guru yang ada di wilayah Rembang untuk menggunakannya. Yang intinya adalah model ini, web ini adalah hanya sebagai stimulan. Stimulus kita, bagaimana siswa kita itu kita dekatkan anak-anak kita dengan potensi lokal daerah. Sehingga semakin mencintai daerah kita, dan itu akan selain tumbuh rasa cinta, tentu akan muncul rasa tanggung jawab untuk meningkatkannya. Nah, kalau misalnya itu di seluruh di Jawa Tengah dikembangkan web-web seperti itu yang dioptimalkan dalam proses pembelajaran, tentu akan semakin menarik. Demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.